Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, selamat siang, ataupun selamat malam. Kita bertemu lagi dengan saya Skudes. Pada kesempatan hari ini kami akan coba jelaskan realisasi dana desa tahap 3 2022 sebelum minta LRCO. Nah, jadi LRCO ini maksudnya laporan realisasi capaian output. Nah, jadi inilah salah satu persyaratan untuk penyaluran dana desa tahap 2 2023. Oke, nah ini kami coba kita buka dulu aplikasi Seskudes 2023, maaf 2022. Kita buka Seskudes 2022. Di menu data entry penatausahaan output dana desa, ya akan muncul menu seperti ini. Ini sama nih menu seperti ini, ya. Jadi kalau bisa kita buka-buka, ini laporan realisasi ini fokus untuk khusus dana desa saja, ya. Jadi kawan-kawan nanti silakan dibuka, ini ada 5 bidang. 5 bidang ini cari satu-satu, buka satu-satu, cari kegiatan yang bersumber dari dana desa. Kalau misalnya kawan-kawan belum pernah menginput, biasanya karena kita fokus dana desa sampai dengan tahap 3 ya, ini biasanya akan 0. Ini akan 0. Nah, semua akan 0 ya, kawan-kawan. Di sini semua akan 0. Ya. Nah, ini tadi kalau misalnya kita buka menu di fisik DD. Nah, sebenarnya realisasi keuangan ini jalan pintas kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau coba untuk 2022 silahkan bisa. Ini sampai dengan tahap 3. Kalau kita klik update transaksi sampai dengan kapan ini transaksi terakhir kali ya, karena kita di tahap 3 berarti tanggal 31 Desember 2022. Kalau kita klik review, ini realisasi sampai dengan tahap 3 semuanya masih 0 ya. Ini semuanya masih 0. Nah, jadi kalau misalnya kita coba preview, kita klik proses, yes, kita klik OK, maka kalau kita klik preview, jumlah realisasi ini akan terisi otomatis. Tapi pekerjaan kita belum selesai, masih ada volume output yang harus diinput ya. Ini otomatis. Jadi kalau misalnya kita tutup, kita buka fisik DD tadi. Nah, ini otomatis terinput, tapi harus ada yang kita input lebih lanjut. Oke, kita balik lagi ke materi. Nah, ini kita balik lagi ke materi. Nah, ini dia. Ini penjelasan singkat yang perlu diinput. Jadi tampilannya seperti ini tadi. Yang perlu diinput kawan-kawan, pertama isian realisasi rupiah atau yang baris yang ini diisi dengan realisasi keuangan setiap tahapnya. Isikan isian ini sesuai dengan nilai SPJ kegiatan. Perhatikan pedoman kasus halaman 3. Nah, kita buka di halaman 3. Nah, oh ini contoh. Ini contoh kasus. Nah, misalnya ada paket kegiatan pagunya 55 juta dan sudah terrealisasi di tahap 1 sebesar 55 juta. Bagaimana cara pengisiannya? Tahap 1 diisi 55 juta. Tahap 2 sampai dengan tahap 2 itu diisi 55 juta. Kenapa diisi 55 juta? Karena di tahap 2 tidak ada realisasi. Jadi realisasi sampai dengan tahap 2 0 ditambah 55 juta ya. Diisi sama tahap 3 sampai dengan tahap 3, karena tahap 3 juga 0. Jadi pengisian sampai dengan tahap 3-nya tahap 3 ditambah dengan sampai dengan tahap 2 50 juta jadi 55 juta. Jadi secara prinsip itu penjumlahan kawan-kawan, bukan dipilah-pilah. Jangan diisi di Seskudes itu ini 55 juta, ini 0, ini 0. Nah, itu salah. Inputan kita salah. Jadi intinya penjumlahan. Ini ada contoh kasus yang kegiatan selesai dilaksanakan pada tahap 1. Kalau yang ini ada contoh yang lain,
kegiatan dilaksanakan pada tahap 1 dan tahap 2. Pagunya sama 55 juta, tahap 1 baru terrealisasi sebesar 20 juta. Berarti diisi di seskudesnya 20 juta, follow outputnya 100 meter kan. Lalu di tahap 2 ada realisasi sebesar 35 juta. Bagaimana pengisian di seskudes sampai dengan kuncinya, karena ada kata-kata ini ya, sampai dengan tahap 2 sudah terrealisasi sebesar 35 juta ditambah 20 juta, berarti totalnya 55. Berarti itu ya. Di tahap 3 karena tidak ada realisasi, berarti pengisiannya 0 ya, ditambah dengan berapa realisasi sebelumnya, berarti diisi 55 juta. Kuncinya ada kata-kata sampai dengan ya. Ini silahkan diisi semua. Yang perlu diingat di kolom ini, di kolom yang ada perbedaan jarak, jumlah tenaga kerja, durasi kerja, nilai upah, ini diisi sesuai dengan jenis kegiatannya. Diisi jika kegiatan ini kegiatan fisik alias pembangunan. Jadi kalau bukan kegiatan fisik jangan diisi ya. Itu. Ini tadi jumlah tenaga kerja hanya diisi apabila merupakan kegiatan fisik atau bidang pembangunan, atau ada kegiatan pemberdayaan yang buat gudang ataupun kandang sapi ataupun irigasi, itu silakan diisi. Oke. Nah, oh ya, ini tadi isian volume output diisi sesuai realisasi output dana desa paket per kegiatan setiap tahapnya. Isikan sesuai nilai realisasi output. Nah, ini maksudnya realisasi output ini diisi. Jadi follow output misal ini targetnya ada misal kegiatan jalan, target outputnya mungkin 150 meter. Nah, dengan uang 15 juta misal, berapa meter sudah terbangun? Nah, itu maksudnya berapa meter sudah terbangun. Jadi kalau misalnya dengan uang 15 juta sudah terbangun 150 meter, berarti diisi di volume output ini ya diisi 150 meter ya. Oke, ini silakan dibaca kawan-kawan semua. Ini fokus ya, kalau biru-biru ini untuk bidang pembangunan alias kegiatan fisik. Nah, ada lagi di bawah kami buatkan volume kegiatan bidang pemerintahan, pemberdayaan dan pembinaan, itu alias kegiatan non fisik ya. Non fisik tidak perlu diisi. Yang jumlah tenaga kerja, durasi kerja dan nilai upah tidak perlu diisi. Cukup isi realisasi dan volume output ya. Oke, silakan dibaca-baca kawan-kawan ya. Ini ada contoh 7 kasus untuk kasus kegiatan pembangunan fisik ataupun kegiatan non fisik. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, ini karena tadi kita sudah isi otomatis pakai menu yang realisasi keuangan, berarti ini tidak perlu diisi, langsung sudah terisi otomatis ya. Nah, ini kita coba balik lagi. Ini silakan dibuka satu-satu, harus teliti dan telaten, dicek satu-satu kalau misalnya ada yang terlewat ya. Cek terus semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, semua diisi ya. Nah, jadi tadi karena realisasi ini sudah diisi otomatis melalui menu realisasi keuangan, untuk volume output kita harus isi manual. Kita klik 1 karena dengan anggaran 12 juta sudah terrealisasi sebesar 1 paket, sudah realisasi outputnya sudah tercapai 100%. Ini silakan diisi semua ya kawan-kawan ya. Kegiatan non fisik cukup diisi ini saja. Intinya volume output ini berapa yang tercapai, berapa output yang tercapai dengan anggaran seini ya. Jika targetnya 15 orang, kalau memang sudah tercapai 15 orang ya diisi saja 15 orang.
Oh, ini output tidak boleh melebihi target. Melebihi target yang mana? Target yang ini. Target paket kegiatan posyandu cuma satu paket. Berarti ya diisi dengan anggaran 10 juta mungkin sudah terrealisasi satu paket. Diisi satu paket. Oke. Silahkan diisi semua. Ini posyandu sudah. Pendidikan tadi sudah. Untuk bidang pekerjaan umum dalam usaha tani tidak ada kegiatan bersumber dari dana desa. Ini pembangunan TPT. Oh, ini sudah ada. Nah, ini contoh yang kami sampaikan tadi. Dengan dana 140 juta, dia sudah terrealisasi seluruhnya di tahap 1. Sudah terrealisasi di tahap 1. Ya. Jadi pengisian sampai dengan tahap 2 sama, karena tahap 2 tidak ada realisasi. Di tahap 3 juga sama. Ini sudah otomatis terisi. Oke, simpan. Nah, ini jangan lupa untuk kegiatan fisik wajib diisi. Ya. Oke, pemukiman. Oh, ini Sepal tidak ada kegiatan dari sumber dana desa. Pembinaan, intinya dicek satu ya. Nah, ini silakan semuanya diisi. Jadi kalau misalnya kawan-kawan sudah merasa klop output dana desa tadi, silakan buka di menu tools, ekspor data untuk Omspan. Ya, silakan dicari desanya tadi. Kita klik preview. Ya, diklik preview. Nah, ini di halaman terakhir. Silakan dilihat jumlahnya. Nah, ini kawan-kawan coba catat ya. 802 7702 145,78. Nah, nih kawan-kawan catat, coba disamakan dengan output di Omspan, di laporan pertanggungjawaban. Di laporan penyerapan PMK, klik tab 3 centang perubahan, kita klik cetak. Apakah yang kawan-kawan input tadi sudah klop? Nah, silakan dicek. 802 702 145,78. Nah, ini 702 145,78 ya. Ini aja berarti sudah klop. Nah, silakan dicek-cek lagi. Nah, ini yang kita isi tadi, yang kita isi di baris yang ini, volume output ini akan muncul menjadi persentase di sini, capaian output. Nah, cara membacanya, misal contoh pembangunan TPT ini tadi dengan target 98 meter dengan anggaran 140 juta sudah tercapai 100%. 100% ini bukan persentase anggaran ya, tapi persentase volume output. Jadi dengan 140 juta sudah terbangun atau sudah selesai 100% pembangunan 98 meter TPT-nya. Ya, itu cara membacanya kawan-kawan. Ya, bukan persentase itu tadi. Nah, tuh. Sama halnya misalnya contoh nih BLT dengan target 1224 KK. Ini 1024 KK ini BLT 102 KK per bulan kali 12. Nah, jumlahnya 1224 ya. Sudah tercapai 100% alias KBLT sudah dibagikan seluruhnya untuk 1224 KK. Nah, itu cara membacanya ya. Silahkan dicek kawan-kawan, ini harus terisi sesuai dengan real di lapangan. Sesuai real di lapangan. Nah, ini juga dicek tenaga kerja, durasi sekalian ya. Jadi kalau misalnya sudah klop, kawan-kawan coba jadi silakan hubungi admin yang tertera, bisa Pak Deki, Bu Tata, atau Bu Shirley. Nanti kami share nomornya. Silakan. Ini kawan-kawan screenshot dulu, klik tombol Windows Shift S.
akan muncul tombol seperti ini. Nah, ini pilih yang Windows Snip ini, diklik. Nah, ini akan muncul screenshotan. Nah, screenshotan ini yang dikirimkan ke WA para admin ya. Screenshot ini yang dikirimkan ke WA para admin. Ini di screenshot. Juga yang ini tadi juga di screenshot. Ini di screenshot. Nah, di screenshot, ditempel, muncul. Nah, baru dipastekan atau dikirimkan Ctrl V di WA ke para admin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk output Dynatrace 2022 ya kawan-kawan ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nanti untuk LRCO tahap 1 2023 nanti kami buatkan video terpisah. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.